Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Priangga Yudi. Saya petugas pengamanan dari Rutan Depok. Saya mau bertanya Pak Ustadz, insya Allah saya tahun depan akan melaksanakan pernikahan. Saya mau bertanya, apakah mas kawin itu harus disertai dengan seperangkat alat sholat? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badu. Terima kasih pertanyaannya tentang akad nikah. Diantaranya adalah bayar mahar. Bayar mahar itu artinya bayar sesuatu yang menjadi kesepakatan antara akad suami istri untuk orang yang menikah untuk menjadi suami istri. Jadi antara rukun nikah itu adalah ada mempelai putra, mempelai putri, ya, ada wali. Lalu ada pada saat rukunnya itu ada ijab kabul. Ijab kabul itu adalah ada yang menyerahkan dari wali dan kabul dari pihak mempelai putri. Nah, diantaranya di dalam akad nikah itu rukunnya adalah menyebutkan tentang mahar. Makanya mahar itu adalah sesuatu yang dibayarkan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri yang disebutkan pada saat akad nikah itu. Nah, yang banyak yang lumrah di Indonesia itu menggunakan seperangkat alat sholat. Nah, mahar ini sebenarnya tidak harus seperangkat alat sholat. Apapun yang dianggap berharga, apapun yang dianggap itu bernilai bisa menjadi sebagai mahar. Jadi bisa saja berupa sajadahnya, bisa berupa uang, bisa berupa cincin, bisa bahkan berupa rumah. Maharnya adalah rumah bisa, maharnya berupa pakaian juga bisa juga berupa jilbab, bisa berupa baju. Jadi sesuatu yang dianggap itu bernilai bisa menjadi mahar. Oleh karena itu pada saat akad nikah diwajibkan untuk menyebut maharnya itu. Maharnya berapa? Artinya mas kawinnya itu berapa? Mahar itu pengganti dari yang diminta oleh pihak mempelai putri dalam akad yang dibayarkan oleh pihak calon suami kepada calon istri itu. Nah, ketika tidak menyebutkan apa yang harus dibayarkan, namanya angkah tukah wa zawaj tukah bil mahri, tanpa menyebut dengan mahar, apa disebut apa isinya mahar, maka yang berlaku adalah mahar misil. Mahar misil itu artinya mahar yang menjadi tradisi dalam keluarganya. Kalau di Arab Saudi mahar itu mahal, bisa berapa rial gitu. Tapi kalau di kita, biasanya seperangkat alat sholat, jadi dikasih perangkat alat sholat. Atau berupa apa yang biasa mahar berapa uang, berapa 1 juta, dibayarlah 1 juta itu. Kalau tidak disebutkan pada saat akad itu. Mahar itu adalah bagian dari kesiapan seorang laki-laki calon suami untuk berkorban demi istrinya. Wa atun nisa shadaqatihinna nihlah. Jadi wa atun nisa shadaqatihinna. Jadi berikanlah pada perempuan itu sedekah. Jadi sedekah. Sedekah itu diartikan sedekahnya, tetapi di sini sedekah diartikan adalah maharnya. Sedekah bisa diartikan adalah keakrabannya, kesenangannya seorang laki-laki demi membahagiakan seorang perempuan. Jadi jawabannya kami, mahar itu sesuatu yang berharga yang dibayarkan oleh pihak calon suami kepada calon istri yang disebutkan pada saat akad. Bisa berupa alat sholat, bisa berupa uang, bisa berupa rumah, bahkan bisa berupa istana, tergantung kepada yang disebutkannya itu. Dan tentunya yang paling baik mahar itu adalah yang meringankan kepada calon suaminya. Apa yang dianggap ringan? Minta mahar 50.000 sah, minta mahar 5.000 juga sah. Jadi inilah bagian dari kewajiban dalam Islam yang harus ditunaikan pada saat akad nikah.